Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang malam kencan atau siapa yang akan berkencan denganmu dalam dekat. Siapa yang akan ngajak kamu ngedate atau kamu ngedate sama siapa dalam terdekat. Jadi, this is fun reading. Diperuntukkan untuk bahagia, diperuntukkan untuk memberikan energi positif atau membooster energi positif kamu. Sebutkan pertanyaan dalam hati untuk kalian yang baru channel aku. Hai, ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Jadi ini adalah siapa orangnya yang akan berkencan denganmu dalam waktu dekat. Siapa yang akan ngedate sama kamu dalam waktu dekat. Kita langsung lihat aja energi orangnya, ciri-cirinya seperti apa. Oke? Terus siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Jadi kita lihat ya. Siapa orang yang bakalan ngedate atau berkencan denganmu dalam waktu dekat. Oke, ada Justice, ada The Chariot. Jadi orangnya cukup powerful, artinya orangnya cukup punya dampak yang besar dalam hidup kamu. Energinya dia adalah sosok orang yang mengutamakan kejujuran, dia orang yang jujur, orang yang tulus. Terus kalau dari energi The Chariot, kita lihat dari energi pekerjaan atau dari karirnya dia cukup sukses. Di sini ada sisi misterius dari dirinya. Jadi aku ngelihatnya tuh dia adalah sosok orang yang terpikat atau kecantol lah sama dirimu. Dia tidak pernah merasakan hal yang sepertinya sebelumnya. Tapi dia juga bukan tipe orang yang langsung luluh gitu. Bukan langsung yang terbuka banget. Jadi ada sisi misterius atau ada hal yang dia keep atau yang dia jaga agar tidak terlalu, istilahnya tidak terlalu jatuh lah dia dalam pelukanmu atau dalam cintamu. Dia tetap menjaga diri atau dia masih menahan diri. Cuman kalau aku lihat di sini ada sisi misterius yang bagi dirimu itu menarik. Dari energi Justice kamu bisa jalan sama Libra. Dari energi Chariot ada energi Cancer, ada energi Scorpio. Cek Sun Rising, Venus and Vedic Rising, atau kamu bisa deal sama fire sign juga, Aries lalu Sagittarius. Kalau aku ngeliat orangnya dari intinya ya, dari dasarnya dia adalah sosok orang yang unik. Pemikirannya unik, pola pikirnya unik, dia juga suka hal-hal yang unik-unik gitu. Dia suka kalau movie, let's say dia suka horror atau thriller. Dia suka hal-hal yang bisa dibilang ada teka-tekinya gitu. Dia suka banget kayak berhubungan sama sosok orang yang tidak terlalu gampang untuk dibaca. Terus dia orangnya tuh penasaran. Terus kalau energi that sendiri, aku ngeliat dia juga sosok orang yang kelihatannya dingin. Jadi yang tadi aku bilang, dia ada rasa tertarik sama dirimu, tapi dia menahan diri agar tidak benar-benar kelihatan jatuh banget atau tidak kelihatan bucin. Cuman dia tipe orang yang jujur. Gini, jujur itu dalam arti, okay, I have something nih. Dia bakalan bilang kayak aku punya merasakan sesuatu sama kamu, atau dia akan nunjukin let's go out gitu. Dia bakalan seperti itu. Dia tipe orang yang tidak pintar untuk berbahasa basi. Jadi dia cukup straight to the point. Dia pengen sesuatu dari kamu atau dia pengen memulai hubungan sama kamu, dia bilang. Tapi memang tidak ditunjukkan dengan kayak love bombing, nggak ditunjukkan kayak nanya kamu udah makan belum gitu. Dia bukan tipe orang kayak gitu. Jadi energi kita Justice sendiri dia cukup balance, jadi membalance diri kamu artinya. Jadi artinya kamu harus tahu sifatmu seperti apa. Ada beberapa sifat dia yang kebalikan. Contoh, kamu sisinya ada childishnya, berarti dia ada sisi dewasanya. Jadi ada opposite. Cuman sisi sesimpel kayak sisi buruknya dia itu ditutupin sama kebaikan dirimu, dan sebaliknya juga seperti itu. Sisi buruknya dirimu tertutup sama sisi baiknya dia. Jadi aku lihat orangnya juga cukup seimbang lah gitu. Dalam mencintai, dalam memakai logika, pakai hati juga dia seimbang. Dari energi Justice sendiri dia suka ngomongin soal politik gitu. Pikiran kayak bapak-bapak. Kalau nongkrong, kalau hangout, dia suka banget ngomongin hal-hal yang berat-berat, politik, ekonomi, dan segala macam.
Dari energi The Chariot, dia adalah seseorang yang pintar dan pandai untuk meraih karir. Jadi karirnya cukup baik, kalau aku lihat bersinar sekali karirnya. Cuman dari Chariot itu juga seperti validasi. Dia bukan tipe orang yang gampang dibuat luluh. Dia menjaga hati banget. Terus kalau aku lihat di sini energi The Chariot juga pas kamu ketemu sama dia, karirnya lagi menanjak banget gitu. Jadi finansial dan kestabilan karirnya cukup baik. Energi Princess of Wands ini adalah passion. Dia punya style atau dia punya kayak hobi atau kesukaan gitu. Jadi hal-hal yang bentuknya materi lah gitu. Hal-hal yang bentuknya kayak hobi, dia koleksi sesuatu, atau dia secara pakaian dia condong ke style tertentu gitu. Dia punya keunikan di situ. Aku bakalan validasi lagi dari Oracle card dulu. Kita bakalan lihat mana tuh? Okay. Orangnya seperti apa yang bakalan ngedate atau ajak kamu ngedate lebih dekat. Pola pikirnya unik, cuman memang agak beda banget ya sama dirimu. Trust, orang yang bisa dipercaya, orang yang juga mengharapkan sebuah kejujuran dari dirimu. Terus kalau aku lihat dari Trust sendiri, dia orang yang cukup optimisme untuk menjalin hubungan sama dirimu. Jadi contoh, kamu punya banyak ketakutan, tapi kalau dia beda banget, dia cukup berani. Dia percaya sama semesta, kamu dipertemukan sama dia itu bukan cuma karena pengen ketemu aja gitu, bukan cuma hahi aja gitu. Di sini ada simplicity, orangnya simple, dia juga tidak membebani orang lain ya dengan apa yang dia pengen. Jadi contoh, dia pengen sesuatu, oh dia bakalan kerjaan sendiri gitu. Jadi dia bukan tipe orang yang pintar juga buat tunggu. Ada sedikit ketidaksabaran. Simple, trust, getaway. Dia tuh kalau kamu ketemu sama dia bagaikan kedamaian. Kayak energinya tuh dingin tapi sejuk. Terus kayak kamu ngerasa pola pikirnya dia atau cara pandangnya dia, pengetahuannya dia itu bagaikan kamu baca buku yang sangat menarik gitu. Freedom, dia mengutamakan kebebasan. Dia orangnya suka eksplorasi, suka exploring, dia suka jalan ke sana ke sini, suka traveling, tapi aku ngelihatnya di sini itu bentuk dia menunjukkan kebebasannya dia gitu. Terus kalau aku lihat di sini, karena di sini there's a lot of birds, banyak burung, terus di sini ada bulu. Pertama, ini dari lingkungan sosialnya dia. Sosialnya dia itu banyak ngasih opini ke dia. Dia berarti dekat banget sama orang-orang yang dia percayai. Opini-opini mereka sangat dihargai sama dia. Terus dia juga sosok orang yang berada di dalam lingkungan sosial yang cukup baik ya gitu. Jadi status sosial cukup tinggi gitu. So aku bakalan lihat lagi. I'm going to see from this, what kind of connection is this? Tell me more about who is this person. We'll go out with the people who watch this video. Someone date. Siapa yang akan berkencan dengan dirimu, ngedate sama kamu dalam waktu dekat? Okay. Sini buying, orangnya big spender, artinya itu dia bukan tipe orang yang pusing kalau ngeluarin uang. Jadi kayak misalnya dia mau beli apa ya udah beli gitu, mau makan apa beli. Dia bukan tipe orang yang pusingin ini harganya berapa, cukup atau enggak gitu. Jadi dia punya kenyamanan seperti itu. Kalau dia mau sesuatu dia bakalan beli. And then dia tipe orang yang sangat menghargai waktu orang lain. Jadi kalau kamu ketemu sama dia gak akan nyanyiakan waktu. Gak akan tuh kamu ngelihat dia tuh kayak fokus ke handphone gitu, fokus untuk bikin konten. Kalau misal ketemu ya udah ketemu gitu. Dan dia sangat menghargai orang yang juga melakukan itu. Dia tuh bakalan bete banget kalau misalnya lagi ngobrol atau lagi ketemu kamunya mainin handphone atau kamunya malah sibuk selfie dan segala macam.
Kalau misalnya dia menginvestasi waktu, dia itu tipe orang yang bisa dibilang sangat menghargai waktu. Jadi kalau dia meluangkan waktu, berarti waktu itu harusnya dipakai buat sesuatu yang ada kualitasnya gitu. Di sini ada sailing, ada beberapa dari kalian yang memang jaraknya cukup jauh ya rumahnya sama dia. Jadi itu bagi dia tuh kayak perjalanan yang cukup panjang dan jauh kalau untuk ketemu. Di sini ada moon. Moon tuh ngomongin soal emotion yang terkoneksi. Jadi kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan dan sebaliknya juga seperti itu. Cuman kalau aku lihat di sini karena banyak energi intuitive, jadi kalau aku lihat di sini juga ada seperti kayak banyak jawaban-jawaban yang mungkin kamu bertanya tentang dirinya yang kamu akan jawab sendiri dalam hati gitu. Karena ngomongin soal intuisi, dari teman sendiri ini usually ngomongin sesuatu hal yang berbeda. Jadi kayak bisa perbedaan dari fisik, bisa dari warna kulit, sesimpel dari warna kulit, atau bahkan secara kompleks yang seperti keyakinan gitu. Jadi perbedaannya karena ini kolektif macam-macam perbedaannya. Cuman kalau aku lihat di sini kalian energi equal. Jadi equal tuh dalam arti gini. Ini nggak dibentuk sama materi ya. Ini tidak dibentuk dari berapa uang yang kamu punya, berapa uang yang dia punya. Tidak dibentuk sama edukasi juga. Dia lulusan apa, kamu lulusan apa, atau ya sistem-sistem yang dibentuk sama sosial, nggak seperti itu. Energi equal itu ngomongin soal energi yang kita apa yang ada di diri kita, value apa yang kita punya gitu, bukan dalam bentuk materi yang tadi aku bilang, bukan juga dalam bentuk yang dibentuk sama sosial gitu. Jadi contoh, kamu punya energi cinta, let's say 10, dia juga punya 10. Dia punya kedewasaan, kamu juga punya seperti itu. Jadi ada sebuah hal yang menempatkan kamu sama dia di posisi yang sama. Nah, itu sesuatu hal yang tadi aku bilang, ini tidak dibentuk sama ekspektasi sosial dan ini tidak dibentuk sama materi. Gitu contoh. Kamu punya ketertarikan di bidang spiritual, dia juga seperti itu. Knowledge kamu soal spiritual sama dia sama gitu, atau secara level sama. Seperti itu. Di sini ada box. Ini nunjukin secrets, ini nunjukin hal-hal rahasia. Jadi orangnya punya banyak rahasia. So, di dalam hubungan kalian juga banyak hal-hal rahasia ya. Dalam arti, kalau aku ngomongin soal rahasia dan misteri, itu berarti ada banyak hal yang tidak bisa dilogikakan, atau ada hal-hal yang tidak bisa dilogikakan yang hanya bisa dijawab pakai intuisi atau hati. So, aku bakalan lihat lagi dari Lenormand, who is this person yang bakalan aja kamu ngedate dalam waktu dekat. Orangnya juga royal kalau aku lihat, jadi dia nggak pusing ya tentang dia kasih apa, dia tidak peduli gitu. Dia mau contoh, ibaratkan gini, dia ngasih kado ke temannya, dia nggak mikirin kalau misalnya nanti temannya bakal ngasih balik gitu. Ya udah, ngasih aja gitu. Orangnya ikhlas. Okay. Ada clouds and then there's a lion. Ada beberapa dari kalian yang berhubungan sama seseorang yang sudah memiliki komitmen dulunya, tapi komitmennya sudah kandas. Terus di sini ada Rose, orangnya juga romantis orangnya. Romantis tapi ada sisi dark, jadi kayak jelasinnya gimana ya, dark itu sisi romantis yang hahihi. Biasanya ayo kita ngedate nonton gitu, terus bercanda, terus hal-hal receh lah gitu. Tapi dia romantisnya tipenya yang lebih dewasa. Jadi ini adalah hubungan yang sangat dewasa, hubungan yang kalau ngobrol tuh bukan cuma kayak gibahin orang, hal-hal receh, enggak, tapi obrolannya cukup dewasa. Jadi ini yang tadi aku bilang kayak romantis tapi ada sisi dark. Kayak dark romance itu kan kayak ya hubungan manusia antar manusia yang lebih kompleks lagi dibanding kayak pacaran hahi aja gitu. Terus kalau aku lihat di sini ada keberuntungan, dia datang dalam hidup kamu kayak bawa keberuntungan banyak. Ini bisa kayak tiba-tiba gitu loh datangnya, bisa merubah energi karir kamu. Jadi energi kamu tuh secara tidak disadari energi kamu berubah
gitu, jadi bisa lebih positif, lebih cerah lah gitu. Also ada saran, ini untuk tidak mengungkit masa lalu, karena dia tipe orang yang sensitif untuk diungkit-ungkit masa lalu. Aku bakal lihat auranya dia seperti apa. Kita lihat auranya. The yellow, ada happy, intelligence, mental health, memory, confidence, positive vibes. Vibesnya positif banget, dia mementingkan mental health. Dia sangat menghargai orang-orang yang juga bisa menghargai mentalnya dia. Terus kalau aku lihat di sini dia orang yang pintar. Ini bisa pintar secara akademik. Cuman kalau aku lihat di sini ini juga pintar untuk bisa survive gitu. Dia punya memori yang bagus. Jadi setiap kata-kata yang kamu ucapkan dia bakalan remember, bakalan ingat banget. Jadi dia juga bakal nginget jam, tanggal gitu. Tell me more about who is this person. Okay. Ada serenity, healing, cleansing, pure, innocent, and honesty. Dia orang yang jujur, dia mengharapkan kejujuran, niatnya juga tulus. Ini kayak validasi. Gold, fortune, enlightenment, talent, and strength. Dia punya keberuntungan yang besar. Dia punya kekuatan di keberuntungannya dia punya kekuatan di intelligence-nya dia juga punya kekuatan di fortune, di sisi materinya dia. So aku bakalan lihat lagi di sini dari oracle card. Tell me more about this connection. Okay, di sini ada getting to know each other. As you reveal internal self to each other, your bond deepens. Jadi ini kalau aku lihat keadaannya adalah kamu udah kenal sama dia, terus kamu minta saran dari teman-teman atau dianya juga seperti itu. Cuman ini adalah momen dimana kamu untuk kenal satu sama lain. Dia akan berusaha untuk mencari tahu tentang diri kamu secara langsung atau bahkan dari sekitaran kamu. Ada reconciliation, someone from your past is returning to your life. Ini ada keadaan dimana ini beberapa dari kalian akan berhubungan sama seseorang yang sudah pernah kamu kenal, beberapa. Tapi untuk yang lainnya adalah seseorang yang kamu kenal di lifetime atau kehidupan sebelumnya. Jadi kayak ada energi dimana ketemu bagaikan deja vu, keadaan-keadaan kayak kamu kenal udah lama sama orang ini padahal baru ketemu gitu. Di sini ada finance and career. Financially issues are a factor in your love life right now. Untuk beberapa dari kalian di sini juga ada hal-hal yang harus difokuskan di finansial dan karir ya, terutama di karirnya dirimu. Cuman kalau di sini ada faktor-faktor seperti kayak dia workaholic, dia mementingkan pekerjaan, make the effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. Jadi untuk bisa ngedapetin kisah cinta yang idaman lah gitu, kamu harus mampu punya usahanya. So aku bakalan lihat dari sini. Ini adalah tambahan ciri-ciri orang ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rambutnya indah banget. Ini juga nunjukin kalau dia makan makanan yang sehat. Dia tuh menutrisi badannya lah istilahnya. Nah, yang kamu bakalan sadarin tentang orang ini adalah rambutnya dulu. Dia pokoknya punya rambut yang indah. Terus luxury, shining rambutnya. Terus di sini luxury ini ngomongin soal hal-hal yang materi. Jadi dia suka pakai pakaian branded atau dia menunjukkan kemampuan dia secara finansial dengan beli barang-barang. Brum. Ini kendaraan yang dia punya cukup berisik. Jadi dia tuh dikenal banget selalu bawa kendaraannya dia gitu. Ini bisa motor atau mobil yang suara berisik. Let me hold you tight. Jadi dia tuh suka banget physical touch. Jadi dia bakalan suka banget dipeluk. Dia bakalan meminta kamu untuk memegang tangannya. Terus island, dia itu suka pergi ke pulau. Kemungkinan bisa lebih tua daripada diri kamu atau perbedaan usia.
suka makan. Yes, food. Silly, orangnya juga lucu, punya humor yang bagus. Di sini kalau aku lihat ada sisi dia yang menyebalkan untuk dirimu, straight. Orangnya juga lurus-lurus saja. Terus aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the moon. Di sini the moon itu gini, kadang-kadang kita itu harus bisa memegang sebuah realita dalam kehidupan. Jadi bukan hanya spesifik tentang satu orang ya, tapi dalam kehidupan kita dalam menentukan cinta. Jadi tidak salah paham. Nah, dari the moon sendiri, kenapa harus bisa tahu intuisi hati itu sama perasaan itu beda. Jadi ini saat kamu sudah bisa memilah-milah, oke, mana itu yang intuisi, mana itu cuma perasaan belaka, kamu akan lebih bisa clear dalam menentukan sikap. Dari the moon ini juga ngomongin soal koneksi batin satu sama lain. Di sini juga ada the eight of swords. Coba diredakan anxiety-nya, kecemasan berlebihnya diredakan. Cuman kalau dari eight of swords sendiri, kadang-kadang yang mensabotase percintaan kita adalah pikiran kita sendiri. Di sini ada Three of Wands, communication. Ada komunikasi yang intens nantinya, cuman kalau aku lihat di sini kamu sama dia akan mengobservasi satu sama lain. Jadi kamu pun bakalan banyak nggak diem sih, lebih seperti oke, ngobrol-ngobrol, cuman banyak mikirin, oke, orang ini tindakannya gini, dia pun juga seperti itu. Kalian berdua saling mengobservasi satu sama lain. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.